Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, dan juga Rektor Universitas Zainul Hasan yakni Dr. Abdul Aziz, dan juga yang saya hormati beliau Bu Salamah Eka Susanti, dan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai organisasi pendidikan. Sekolah sebagai organisasi pendidikan yang mana sekolah di sini itu tercantum dengan adanya organisasi sebuah pendidikan. Nah, begitu. Jadi disusun oleh kami, yaitu Muhammad Bayu Abdullah dan Muhammad Iqbal Abdullah. Terus dilanjut dengan pendahuluan, yaitu sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tujuan untuk membentuk individu yang berkepribadian serta mengembangkan kemampuan intelektual siswa guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kepala sekolah memegang peranan penting sebagai pemimpin yang bertugas mendukung guru dan staf dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah harus mampu mendorong peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berarti otomatis seorang kepala sekolah itu mampu untuk mengatur bawah-bawahnya. Ya, bukan wakil ya. Seperti murid-muridnya itu bisa diatur oleh gurunya gitu. Menghormati juga harus. Dan juga guru memainkan peran utama dalam menentukan kualitas hasil pendidikan sebagai sosok sentral dalam dunia pendidikan. Guru memiliki posisi strategis berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran dan pencapaian hasil pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, segala upaya perbaikan dalam dunia pendidikan tidak akan membuat hasil yang signifikan tanpa keterlibatan guru yang profesional dan kompeten. Berarti dalam memilih guru ini harus dilakukan ataupun harus di-reset lah. Harus research dalam bahasa Inggrisnya. Itu harus dicari. Kenapa? Kalau misalkan nanti tenaga gurunya itu enggak profesional, otomatis nanti bisa mengajarkan yang tidak kan, seperti itu. Kinerja guru itu sangat penting dalam berupaya pendidikan agar lebih baik, begitu. Dan juga guru di sini itu nanti menjadi elemen kunci ataupun mensukseskan murid-muridnya. Itu lewat mana? Itu lewat guru, begitu. Dan juga guru di sini tuh membimbing murid-muridnya agar murid-muridnya di situ menjadi lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Guru diharapkan memiliki kinerja yang mampu mewujudkan harapan masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang tinggi. Kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya menjadi faktor yang sangat penting. Secara umum, mutu pendidikan yang baik mencerminkan keberhasilan kinerja guru di sekolah. Nah, otomatis guru di sini itu digugu dan ditiru. Jadi, kalau misalkan gurunya itu tidak profesional, nanti murid-muridnya gimana, begitu. Terus rumusan masalahnya, apa pengertian konsep organisasi? Pengertiannya itu seperti apa, nanti akan ada di bawah. Yang kedua yaitu apa pengertian organisasi sekolah? Pengertian organisasi sekolah sendiri itu apa? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sekolah sebagai organisasi pembelajaran? Yang dimaksud sekolah sebagai organisasi pembelajaran itu seperti apa? Yang keempat, apa yang dimaksud membangun organisasi sekolah pembelajar? Yang kelima, bagaimana kinerja organisasi pendidikan? Nah, tujuan penulisannya ini seperti ini.
Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian konsep organisasi. Yang kedua untuk mengetahui pengertian organisasi sekolah. Yang ketiga untuk mengetahui sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Yang kelima untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi pendidikan. Yang keenam untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja organisasi pendidikan. Yang ketujuh untuk mengetahui pengertian sekolah efektif. Nah, nanti di bawah akan dijelaskan. Yang pertama yaitu konsep organisasi, yang A, yang mana istilah organisasi sudah menjadi bagian dan percakapan umum, terlebih di kalangan akademisi, mahasiswa perguruan tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, organisasi memegang peranan yang sangat vital baik di sektor pemerintahan, dunia usaha maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara etimologis, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat. Ini menegaskan bahwa organisasi berfungsi sebagai instrumen manajerial yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Berarti status organisasi itu nanti berfungsi untuk meraih ataupun untuk membantu pencapaian tujuan sesuatu tersebut. Contohnya, kalian ingin ini, ya pas kalian belajar ini, pas ingin untuk menjadi yang lebih ingin sesuatu lah, ingin pintar lah, itu kalian harus menjadi yang lebih baik. Contohnya belajar mandiri, gak tanpa guru lah, gak harus sama guru untuk belajar, kan begitu, bisa belajar diri sendiri. B. Konsep organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang memainkan peran krusial mendukung proses pembelajaran perkembangan peserta didik. Keberadaan organisasi ini sangat berpengaruh terhadap arah tujuan sekolah, efisien dalam penggunaan sumber daya melalui struktur yang tertata rapi, sistem kerja yang terintegrasi, asosiasi sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan siswa, guru dan staf serta menyeluruh. Nah, jadi di sini organisasi konsepnya itu nanti organisasi sekolah ini menjadi bagian vital dalam sesuatu sistem pendidikan, yang mana pembelajaran ataupun perkembangan peserta didik itu ada di situ, begitu. Kerja yang integritas, kerja yang terintegrasi ataupun tertata rapi lah dalam artiannya. Organisasi sekolah tersusun atas berbagai elemen yang saling terkait dan bekerja sampai sama untuk mencapai tujuan bersama. Berarti organisasi sekolah di sini itu akan tercapai ketika kita bekerja sama. Bekerja sama itu seperti halnya seperti apa? Ya seperti organisasi, adanya organisasi. Contohnya kepala sekolah, terus bawah-bawahnya itu siapa saja, kan begitu. Pasti ada bagian masing-masingnya. Organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai struktur kerjasama antar individu atau kelompok yang bertujuan mencapai sasaran tertentu. Nah, berarti kalau kita ingin mencapai sesuatu itu, berarti harus bekerja sama. Kenapa? Gara-gara sekolah di sini ada organisasinya, begitu. Bukan cuma untuk individu. Kecuali pekerjaan memang ditugaskan untuk pekerjaan individu, kan begitu. Terus sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Kemajuan teknologi yang pesat itu contohnya kita bisa belajar menggunakan internet, menggunakan apa yang ada di internet itu penting, mengikuti zaman lah. Memungkinkan juga yang mana lembaga pendidikan itu berkembang juga melalui zaman. Adanya HP, adanya internet itu kan penting. Apa ya? Kan kalau dulu itu kan tidak seperti sekarang. Contohnya adanya internet, ada kelas daring. Nah, kalau dulu itu nggak ada seperti itu, harus masuk. Terus membangun organisasi sekolah pembelajar.
Sekolah dipandang sebagai sebuah organisasi berdasarkan perspektif 5 disiplin. Organisasi pembelajaran dikembangkan oleh Peter M. Sings. Pemaparan ini akan diperkuat dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, referensi dari buku-buku ilmiah, pendapat para ahli, serta sumber-sumber lain yang relevan. Berarti sudah dipilih, nanti ada 5 nanti. Membangun organisasi sekolah itu seperti apa? Ada 5. Ada 5 model lah. Terus dalam praktik manajemen sekolah, pendekatan organisasi pembelajaran mengandalkan bahwa sekolah berfungsi sebagai tempat belajar bersama. Berarti sekolah itu bukan cuma belajar untuk diri sendiri. Kalau belajar untuk diri sendiri itu bisa di rumah, begitu. Konsep learning organization. Nah, ini nanti dibagi menjadi berapa? 5 ya. Ya, bagi menjadi 5. Yang pertama itu berpikir sistematik, system thinking. Berpikir sistematik adalah cara pandang mengaitkan berbagai elemen dalam sebuah sistem sebagai bagian yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sekolah sebagai sebuah sistem organisasi. Terdapat berbagai komponen seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Itu saling bekerja sama nanti. Berarti berpikirnya itu nanti bisa melalui bukan cuma kepala sekolahnya juga, tapi antara peran lain itu nanti juga berkontribusi dengan baik, seperti itu. Berpikir sistematik, system thinking. Berpikir sistematik adalah cara pandang mengaitkan kinerja organisasi pendidikan. Tanggung jawab untuk mengoptimalkan perilaku individu tidak hanya berada pada masing-masing individu, tetapi juga menjadi bagian pada masing-masing individu, tetapi juga menjadi bagian dari peran organisasi secara keseluruhan. Berarti adanya organisasi itu nanti saling terlibat antara satu sama lain, seperti itu. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja personal. Ketika individu menampilkan perilaku yang positif, produktif, dan terarah, maka hal tersebut secara langsung berdampak pada kualitas pekerjaan, tingkat kreativitas, serta produktivitas itu signifikan. Berarti apa yang diraih tersebut itu akan memberikan kondisi yang lebih baik lagi. Penguatan kinerja tim. Yang nomor 2, sikap saling mendukung dan kerjasama antar personal akan memperkuat aktivitas kerja tim dalam mewujudkan tujuan bersama serta menyelesaikan tantangan secara kolaboratif. Berarti ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, itu dalam organisasi di sini itu harus ada salah satunya itu harus yang paham ataupun yang ada yang lebih menonjol lah, itu nanti akan menjadi lebih baik kolaborasinya. Terus yang nomor 3 yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Guru yang menunjukkan sikap profesional dan etis mampu membangun suasana belajar yang nyaman, mendukung dan memotivasi siswa. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan hasil kerja siswa. Nah, ketika meningkatkan mutu pembelajaran, otomatis nanti menunjukkan sifat profesional yang mana mampu membangun suasana belajar yang nyaman, mendukung, memotivasi siswa. Lah berarti ketika kita mendukung siswa, memotivasi siswa,
itu akan menjadikan dia itu semangat kan, seperti itu. Dan yang nomor 4, terbentuknya citra positif organisasi, perilaku yang profesional dan etis dari seluruh anggota organisasi menciptakan reputasi yang baik di mata masyarakat. Berarti otomatis ketika organisasinya itu positif ataupun kerjasamanya itu baik, nggak jelek lah, itu ketika dilihat oleh masyarakat masih baik reputasinya, berarti nanti akan menjadikan ketertarikan. Berarti ketertarikan di situ bisa menjadi anak-anaknya disekolahkan di situ, juga mahasiswa baru kayak masuk di situ di sekolah tersebut ketika melihat organisasinya terjalin dengan rapi dan baik, seperti itu. Peningkatan daya saing lembaga organisasi pendidikan yang memiliki SDM berkinerja tinggi akan lebih siap bersaing dengan institusi lain sekaligus memiliki peluang lebih besar dalam mencapai target dan visi strateginya. Nah juga ketika nanti daya saing lembaga itu sudah tinggi, otomatis dan juga yang berkinerja tinggi itu akan sudah lebih tinggi ataupun lebih baik lah, nggak jelek-jelek gitu. Nah nanti otomatis itu mencapai targetnya gitu. Ketika gurunya itu baik, juga pemikirannya itu baik, logistiknya baik, nah, itu nanti otomatis menjadi daya saing baru bagi institusi lain, seperti itu. Penilaian kinerja organisasi pendidikan. Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja dan merupakan merupakan padanan kata dari istilah bahasa Inggris performance. Menurut Wirawan, kinerja adalah hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan berbagai fungsi dan dimensi pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau pegawai dalam periode waktu tertentu. Nah, kinerja organisasi pendidikan itu dan juga kinetika energi dari kerja dan merupakan padanan kata dari istilah bahasa Inggris performance. Berarti ketika nanti hasil yang diperoleh itu pelaksanaannya tersebut itu sudah dilakukan dengan baik, pasti dalam periode tertentu akan terhasilkan sesuatu bibit-bibit unggul, seperti itu. Terus hasil dari evaluasi kinerja sangat krusial dalam pengambilan keputusan terkait pegawai, termasuk pengembangan karir serta pemberian imbalan atau remunerasi seperti gaji, tunjangan kinerja yang berlaku di kalangan pegawai negeri. Nah, ketika sudah terjalin itu, otomatis pengambilan ataupun gaji ataupun tunjangannya tersebut itu akan bermanfaat gitu. Pengertian sekolah efektif. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu menjalankan fungsinya secara menyeluruh dan optimal, mencakup aspek ekonomi, sosial, kemanusiaan, politik, budaya, dan pendidikan. Menurut Mukhtar Iskandar, ini dikutip di situ. Ciri-ciri sekolah efektif meliputi kepemimpinan organisasi, kepemimpinan berkurikulum, pengawasan yang efektif, serta manajemen yang baik. Nah, ketika manajemen itu baik, berarti otomatis bawah-bawahnya juga baik, kan seperti itu. Juga